Kalau memang yang kamu jual adalah tampilan dari videomu yang keren, ya udah, itu yang dijual, dicari AdSense. View-nya banyak. Nah sekarang kalau kita mau jualan, apakah butuh sampai 1 juta orang yang nonton baru kemudian ada yang ke toko? Hai Connectors, hari ini saya kedatangan salah satu teman saya, istimewa banget. Dia memiliki banyak sekali ilmu dan informasi gimana caranya kita bisa mengembangkan pola-pola marketing yang baru, terutama di zaman digital kali ini yang kita jalanin sekarang. Nah, langsung aja saya perkenalkan, ini adalah Chris Tuhuteru, yaitu salah satu video monetizer yang mungkin udah cukup lama eksis di dunia ini, dan kita akan belajar banyak dari dia di video kita kali ini. Oke, bro. Hari ini kan kita mau bahas pola marketing yang lebih lebih in lah di zaman digital sekarang. Salah satunya yang sekarang lagi berkembang kan video konten. Saya pengen tahu dulu kenapa kok di zaman sekarang konten-konten video ini lebih cocok untuk pola promosi atau marketing di zaman sekarang. Oke, sekarang itu yang perlu diketahui adalah setiap orang kalau mau beli barang, dia pasti berusaha untuk cari referensi. Betul nggak? Ya. Cari istri aja, cari referensi. Oke. Tanya sama teman satu gerombolan, dilihat di kelasnya seperti apa. Pokoknya kita berusaha untuk cari informasi sebanyak mungkin. Ya. Ya kan? Kompetitornya kan adalah kalau kita mau pakai gambar aja, ya, atau pakai video, kan itu cuma 2. Ya. Kalau audio lewat radio kan pasti udah nggak jelas. Oke. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kenapa kok kemudian pilihannya adalah lewat video? Karena satu hal yang sangat simpel, informasinya itu jelas. Oke. Ini enak apa enggak, mati apa enggak, dipencet, nyala, hidup, dan lain sebagainya, langsung kelihatan dalam video itu, kita nggak perlu jelasin lewat kata-kata. Oke. Ya kan? Nah, oleh karena itu, goal kita kan adalah supaya audiens yang lihat mau beli. Oke. Kecuali dia hanya untuk senang-senang. Review, yang penting happy, senang, suka, dan lain sebagainya, nggak penting untuk bisa jual, ya terserah. Dia Tapi kan nggak semua orang itu nonton video. Kenapa kok kita harus susah-susah? Kan buat video itu mungkin buat yang terbiasa, buat video ya gitu-gitu aja kan. Tapi buat orang yang belum pernah buat video itu susah, bro. Oke. Jadi udah susah, belum tentu ditonton banyak. Iya, kalau kita artis yang nonton banyak, efektif. Tapi kalau kita masih newbie, masih baru, terus kita buat konten video, kan bisa dibilang kurang efektif ya. Oke. Jadi ini 2 pertanyaan nih. Bikin video susah, dan efektif apa enggak? Ya. Jawab yang pertama dulu ya, efektif apa enggak itu tadi ya. Kalau dibilang video ini efektif apa enggak, sebetulnya yang kita lihat malah siapa nih yang ngomong statement itu. Kalau yang ngomong adalah generasi papa kita, generasi TV, pasti dia bilang efektif. Kenapa? Mereka gede dengan lihat TV. Radio kan atasnya lagi, gitu kan. TV kan mereka. Ya. Kita apa? 90-an atau 80-an. Kan udah mulai komputer. Ya. Ya kan? Bawah kita lebih gila lagi. Ya. Tablet, Android dan lain sebagainya. Lebih mereka menguasai dan lihat konten-konten itu. Nah, kalau nggak ada yang lihat, pertanyaan saya sebetulnya adalah, ini yang tanya siapa? Kalau misalnya mereka merasa nggak ada yang lihat, datanya kuat nggak? Orang ini udah cross-check ke lapangan sampai sejauh mana? Paling simpel adalah coba tanya sama dia sehari kegiatan dia ngapain. Ada nggak 2-3 jam dia pegang handphone? Kalau ada, tanya lagi. Apa yang dia buka? Dia lihat, kalau dia lihat sosial media, Google, apa ya, cuma baca koran. Di dalam koran kalau seumpama tiba-tiba ada yang bergerak, dia tertarik nggak untuk lihat? Pasti. Manusia itu pengen banget untuk melihat sesuatu yang seperti itu. Jadi, yang paling simpel adalah kira-kira efektif apa enggak kalau kita pakai video? Pasti efektif, karena itu sesuatu yang sampai informasinya jelas. Kedua, karena itu sudah habit di kita. TV. Oke. Ya. Nah, sebelum lanjut, yang kedua, bikin video susah apa enggak? Susah, nggak ada yang gampang. Yang lebih susah lagi dari bikin video itu cuma satu, Sam. Apa? Toko sepi. Oh, oke. Masuk akal toh? Masuk akal. Kalau pilihannya Paling pusing adalah itu. toko sepi
dibandingkan disuruh belajar bikin video terus kemudian mulai ketambahan satu dua sehari baru orang beli dan lain sebagainya, terus sehari satu dua tiba-tiba bisa nggak jadi sehari 3-4 orang baru? Kan video kita semakin lama semakin banyak yang nonton. Oke. Ya kan? Video itu ibarat kayak anak baru lahir, dia belajar merangkak dulu, berdiri dulu, merangkak dulu, jalan, lari, naik motor, naik mobil, pesawat dan lain sebagainya. Semakin hari makin cepat, semakin gede. Ya kan? Video sama. Jangan kita hari ini melihat harus jadi seperti kayak Atta Halilintar, udah gede sekian juta yang nonton. Itu kalau udah gede, boleh bandingkan dengan itu. Tapi kalau kita baru mulai, ya kita lihat kecepatan kita adalah kecepatan orang baru mulai. Kalau yang nonton baru puluhan, itu jauh lebih bagus daripada toko sepi. Oke. Terus kalau kita ngomong gini ya, oke lah, yang sudah sering buat video pasti kan pengalaman lebih banyak, kualitas video bisa lebih bagus kan. Buat kita yang pemula, biasanya minder bro. Kenapa kok minder? Karena kita compare kan dengan mereka, mungkin peralatan kamera dan editornya mereka udah canggih. Buat kita yang mau start, biasanya kan minder kan. Kita ini kamera ala kadarnya atau pakai kamera handphone. Terus nggak punya studio, nggak punya lighting yang bagus. Itu sebetulnya hanya sebuah alasan atau memang sebuah faktor yang menentukan video itu bakal banyak dilihat. Hampir gua mau ketawa. Jadi banyak orang itu sibuk beralasan. Oke. Faktornya itu sebetulnya. Contoh misalnya kayak gini. Aku punya anak nih, pengen dijadiin kayak Cristiano Ronaldo. Apa yang saya bikin? Beliin dia sepatu mahal, jersey asli, sama bola yang 100% original. Kira-kira setelah dibeliin itu semua dia bisa main bola? Belum tentu. Bahkan nggak bisa kalau sama sekali nggak belajar gitu loh. Nggak mulai, nggak bisa. Jadi prinsip membuat video pertama adalah pasti dari apa yang kita punya. Punyanya cuma kamera, handphone, nggak punya mic, ya pelan-pelan beli pada akhirnya. Sama kayak pertama kali buka toko, apa iya bisa langsung besar seperti hari ini? Tiba-tiba karyawan udah 10-20 orang, omset udah sekian ratus juta, sekali ngirim package bisa 300 sampai 1000 package sehari. Kan tidak. Jadi banyak orang hari ini sibuk membandingkan diri dia dengan orang yang sudah berlari padahal dia baru memulai belajar merangkak. Nah, oleh karena itu start dulu dari barang yang paling simple. Kalau punya kamera pakai dengan kamera. Kalau dirasa audionya kurang, beli audio, mic. Kalau pencahayaan kurang, beli lampu. Saya tiap hari kalau misalnya bikin video cuma pakai webcam doang. Mic satu kebetulan memang mic-nya saya cari yang bagus karena audio menurut saya penting. Pencahayaan cuma pakai lampu meja, kamu punya lampu meja di situ. Gila nggak orang-orang lihat? Orang pikir studionya mahal, keren dan lain sebagainya. Begitu datang shock dia. Karena yang penting bukan preparation kita di situ, tetapi kualitas di dalamnya. Nah, artinya sekarang orang tersebut tidak yakin bahwa dia menguasai produk yang dia punya. Jadi arti kata kita sekarang ngomong bahwa video itu bagus atau tidaknya ada faktor kosmetik, ada yang kita bilang isi atau kontennya. Dengan kata lain, kalau kita ingin membuat video yang bagus, berarti jangan pikirin kosmetiknya dulu. Kita pikirin core-nya dulu atau isi yang kita mau keluarkan di video itu kan. Nah, standarnya gimana cara kita menentukan isi dari konten ini bermanfaat untuk orang lain, ada yang mau nonton, bagus atau jelek, itu kayak gimana? Goalnya apa? Mau jualan? Iya, tujuannya terakhir kalau kita pedagang pasti omset lah. Kita ingin berjualan. Berarti goalnya mau jualan kan? Fokusnya kan ke sana. Nah, kalau fokusnya mau ke sana, kita harus bedakan. Kosmetik itu adalah untuk konten kreator. Kalau memang yang kamu jual adalah tampilan dari videomu yang keren, ya udah, itu yang dijual, dicari AdSense. View-nya banyak. Nah, sekarang kalau kita mau jualan, apakah butuh sampai 1 juta orang yang nonton baru kemudian ada yang ke toko? Oh ya enggak toh. Begitu udah 1000-2000 pasti udah ada yang ke toko. Udah ada yang masuk ke link marketplace, udah ada yang ngubungin di WhatsApp dan lain sebagainya. Iya kan? Kalau udah 1 juta, udah lain cerita, udah hire editor, udah pakai SPG untuk cerita dan lain sebagainya, udah lain cerita. Nah, jadi faktor kosmetik bukan untuk orang-orang yang memang mau sales. Tapi kalau bisa dikosmetikin, why not? Lebih bagus, jelas, ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya bikin konten supaya bisa jualan kena? Fokus pertama orang-orang ketika dia lagi jualan adalah dia sibuk untuk membandingkan dan ngasih perintilan kecil-kecil tentang fitur dari produk. Betul banget. Terlalu ribet.
Contoh misalnya mic ini pakai kabel micro USB dan lain sebagainya, tahan sekian jam, tombol on off-nya di sini, it doesn't matter. Nggak penting. Yang saya penting apa? Misalnya, oh ternyata selama ini cuma pakai kamera sekian jarak ini 2 meter, suara nggak pernah masuk, begitu nancep ini satu, suaranya jernih bro, kayak orang nyanyi seriosa di opera house di Sydney dan lain sebagainya. Wow, itu yang aku perlu tahu. Oh ternyata selama ini videoku nggak banyak yang nonton karena kualitas audionya nggak bagus. Pantas orang sering komplain, tapi saya nggak ngerti. Oh ternyata harus pakai mic tambahan. Kasih tahu dong itu di konten. Tujuannya apa? Orang ketika dia tahu bahwa oh aku punya problem ini, solusinya ini, outputnya dicapai, dia beli nggak produk ini? Iya, beli dia. Ya beli. Jadi prinsipnya adalah kalau hari ini kita bicara nih contoh ya, cari pasangan hidup, cari cewek lah. Ya. Tiba-tiba kita bilang mau nggak sama satu si A, Siti misalnya. Lah Siti ini siapa? Kenapa lu kenalin ke gua? Jangan-jangan ini udah nggak laku sekian puluh tahun. Loh, ya jangan gitu dong cara jelasinnya. Kasih tau lah. Oh, wah ya temen nih Siti baik, ibadahnya oke, penampilannya menarik, sama orang tua hormat, sekarang sekolah udah mau cum laude. Wih, waduh, ini kayaknya oke nih kalau lu kenalin ke gua Sen. Boleh nggak kalau kenalin? Boleh. Nah, itu kita nggak menjelaskan fitur dari si Siti. Kamu bayangkan kalau Siti ini ternyata jadi istri kamu. Gimana menurut kamu? Wah, iya. Kebanyakan orang terlalu fokus pada fitur, dia lupa. Orang itu mau beli mic, tujuannya kemana? Supaya videonya ditonton dengan jelas, kualitas audio oke, orang beli. Sebetulnya gini ya, itu kayak idealisme kita sebagai seorang pedagang itu selalu ingin menjual produk yang dalam tanda kutip terbaik lah. Produk ini sangat istimewa, produk ini fiturnya luar biasa, terus punya kelebihan dibandingkan brand lain A, B, C, D dan seterusnya. Itu berarti hanya sebuah idealisme seorang penjual, bukan need yang sebetulnya dibutuhkan atau informasi yang dibutuhkan oleh sisi user. Ya, jadi yang kita lihat gini, sekarang itu tidak ada orang yang tidak bisa akses ke Google. Ya kan? Kita kalau bilang kecap nomor 1, semua kecap nomor 1. Dan saya kenapa ada istilah kecap nomor 1? Karena yang jualan pasti bilang itu terbaik. Masalahnya kalau orang udah bisa mereview ulang apa kata-kata kita dan dia cari referensi lain di apapun itu sumbernya, terus ternyata kata-kata kita adalah blunder, menurut kamu mereka mau ambil di kita nggak? Mereka akan mempertanyakan sih. Pasti. Mempertanyakan lagi. Jadi kan tidak mungkin dia akan kemudian lari ke kita. Nah, sehingga hari ini kamu jangan fokus untuk wah gara-gara saya di endorse sama brand ini harus kita dewa-dewakan. No. Kita bukan berusaha untuk menjatuhkan satu brand, tetapi kita bilang apa adanya, objektif. Kalau semua barang ini bagus, tunjukin bagusnya di mana. Kalau misalnya barang ini bisa membantu, tunjukin membantunya dalam hal apa. Dari situ orang-orang akan terbuka pikirannya, oh ternyata gue butuh gara-gara ini nih. Ya udah, gue ambil deh. Jadi kita hari ini belajar bagaimana sudut pandang kita dalam membuat konten video untuk marketing itu harus lebih memperhatikan sisi dari penontonnya ya, daripada idealisme kita sebagai seorang penjual barang. Terus kalau kita ngomongin soal platform bervideo, video platform itu kan banyak ya. Kita bisa share via WhatsApp, kita bisa posting di Instagram, atau kita bisa posting juga di YouTube, atau kita bisa buat video pendek kayak di TikTok. Menurut kamu nih, yang paling efektif untuk kita lakukan sekarang ini, kita bermainnya di platform mana? Yang paling efektif sebetulnya itu kembali ke goal besarnya mau kemana, ya. Kalau seumpama nih, kita mau cuma sekedar supaya barangnya lagi viral, mic ini lagi viral, terus kita mau dengan cepat penetrasi ke pasar, masuk ke sosial media. Pertanyaannya, sosial media ini apa aja? Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Pinterest, dan lain sebagainya. Ini sosial media. Loh, kok YouTube nggak masuk? YouTube itu bukan sosial media. Itu library, perpustakaan. Sama dengan Google. Makanya kan namanya adalah search engine. Mesin pencari dari sekian banyak artikel atau video, terus dibantu untuk mencari, dan saking mereka pinternya, mereka bisa ngirim ke kita video-video yang berdasarkan apa yang kita suka. Gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita mau short term, bermain di sosial media habisin.
Karena sosial media itu jarang orang masuk ke sana untuk mencari sesuatu. Ketika satu video nggak diposting lagi, nggak ada yang baru dan lain sebagainya, ya tenggelam barang itu. Jarang dia bisa punya kesempatan untuk naik lagi. Kecil banget chance-nya. Tapi ketika bisa bermain di search engine, kita bikin website sendiri atau terutama bahkan di YouTube bahkan, kalau bisa nyetingnya dengan benar, SEO-nya terutama kalau bisa benar, ya, video tersebut bisa ditemukan ulang oleh si audience. Ini punya kemungkinan untuk naik lagi di masa depan. Nah, tinggal kita lihat produknya. Produknya bisa jangka panjang nggak? Kalau ternyata produknya adalah tentang prosesor yang setahun sekali atau 2 tahun sekali, misalnya AMD, 2 tahun sekali baru ganti upgrade baru. Oh, berarti selama 2 tahun gue bisa bertahan dengan satu konten ini. Ya kan? Bisa nggak dicari nanti di tahun depan, Ryzen sekian mau keluar nih, gue mau ganti yang baru nih. Yang lama kira-kira udah waktunya ganti belum ya? Dia cek, dia cari, keluar video lama. Dia komparasi dengan yang baru, mulai head to head nggak nih? Atau ini kayaknya masih tahan satu generasi lagi. Oke nggak? Nah jadi, kalau seumpama orang-orang mau bermain jangka panjang, masukin YouTube. Bikin website sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa, masukin YouTube. Numpang kan kita. Terus, tambahin, dia bermain di sosial media apa? Kalau dia bermain di sosial media Facebook, ya masukin Facebook. Tapi sebetulnya prinsipnya adalah satu. Kalau dia punya database customer, dan mereka rata-rata bermain di Facebook, fokus. Kalau dia nggak punya database customer sama sekali, ya bangun dari nol. Karena kita semua mulai dari nol. Saya tunjukin kepada teman-teman, bikin video itu harus nunggu meledak pak, channelnya gede baru bisa terkenal pak. Saya mulai dari nol. Dan semua orang mulai dari nol. Lo kok bisa sampai jutaan subscriber dan lain sebagainya? Ya karena kita mulai dari nol. Itu. Jadi ini kan kesimpulannya kan ada 2 dunia yang berbeda antara sosial media dengan yang search engine kayak Google, YouTube dan lain-lain. Jadi sebagai seorang pebisnis, kita ini kan harus memiliki channel seluas mungkin ya. Karena untuk memperbesar peluang kita dikenal orang, produk kita laku, harus bermain di semakin banyak platform semakin bagus. Berarti dengan kata lain, kita harus hidup balance nih antara sosial media dengan search engine ini secara bersamaan kita kembangkan. Seperti itu ya. Tinggal sumber daya manusia dia mampu nggak? Kalau memang ini toko-toko kecil banget, retail banget, yang punya adalah misalnya Jiji Glodok, misalnya kayak gitu ya, udah umur nih, anaknya udah nggak mau nurusin toko orang tuanya, ya dia bisanya di satu sosial media aja, jangan dipaksa untuk 10. Fokus di situ. Walaupun katakanlah misalnya, Facebook trafficnya udah nggak sebagus dulu pak, ya nggak apa-apa, karena dia bisanya di Facebook, daripada kita suruh dia masukin ke YouTube, dia malah nggak ngerjain sama sekali. Nah, jadi fokus untuk apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Nah, kalau selama ini ribet mau bikin video harus cari kamera DSLR, padahal situnya jualan aksesoris webcam banyak, komputer nganggur sekian banyak, tinggal nyalain, konekin webcam, rekaman, selesai nggak? Selesai. Alasannya handphonenya jadul dan lain sebagainya, padahal kameranya Logitech Brio yang terbaru, mic nganggur udah jual sekian kardus, nggak dipasang. Lalu terus buat apa? Jadi kadang kita ini ya, terlalu banyak alasan, terlalu berpikir terlalu rumit lah. Padahal membuat sebuah video konten marketing itu nggak sulit-sulit amat gitu. Jadi urutannya gini. Kalau yang pertama paling penting adalah kita perkenalan. Ya, ini paling simpel nih, paling simpel. Kita kenalin, kita siapa? Ya, nama saya Chris Duteru, saya seorang video monetizer, saya bantu bisnis untuk bisa naikin omset mereka, profit mereka terutama lewat konten video. Selesai. That's it. Lu kan toko gitu kan? Ya. Toko nyebutin aja, saya ini, di toko ini, lokasi di sini. Kita biasa jualan ini. Udah selesai. Karena toko kita butuh lokasi. Ya kan? Detail dan lain sebagainya, ya cek aja di website atau di sosial media. Itu intro pertama, perkenalan. Kedua, masuk ke problem. Ini namanya video monetize formula saya. Ya, bikin sendiri nih. Nah, problem. Kita cerita problem. Masalahnya apa yang kita mau angkat? Sekarang mau ngangkat masalah tentang bikin video kok kenapa selalu suaranya nggak bisa masuk. Oh, berarti problem di audio dong. Butuhnya apa? Nanti kita mau jualan mic. Ya kan? Kita mulai cerita. Kenapa kok setiap kali bikin konten nggak pernah bagus? Audionya nggak pernah kena. Ya mungkin selama ini mic kamu nggak berkualitas misalnya. Atau nggak pakai mic sama sekali. Jadi suara kereta lewat masuk, suara bayi nangis masuk, orang hai masuk gitu kan. Gua ngalamin itu semua. Sama dong.
Kalau bisa mirroring problem yang sama, itu orang lebih suka. Ya, Oke. tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oh, banyak customer saya ngalamin hal yang sama. Nah, sehingga saya tanya nih sama supplier, sama toko, sama carilah di mana produk mana yang bagus supaya bisa ngatasin audio ini. Oh, ternyata ketemu barang ini. Keluarin jreng. Udah tunjukin. Ternyata barang ini itu ada yang namanya noise cancelling misalnya. Kita sekalian aja promosi ini ya. Ada noise cancelling. Jadi noise cancelling itu gampang. Di sini ada AC bunyi, Ya. nggak kedengeran kan di sini suara AC. Di belakang orang buka tutup pintu nggak kedengeran kan? Nah, itu namanya noise cancelling. Jadi suara itu selain suara kita kesininya masuk dengan jelas, orang dengar enak, suara pinggir-pinggir nggak kedengeran. Oh, jadi itu ya? Iya. Nah, setelah saya pakai mic ini, ternyata banyak konten-konten yang kemudian naiknya lebih gede. Misalnya kayak gitu. Yang lihat lebih banyak, orang yang tanya-tanya lebih berkualitas. Tadinya tanyanya, Bang, itu mic-nya nggak diganti kenapa Bang? Suaranya nggak enak misalnya. Begitu ganti mic jadi enak. Oke ya? Setelah berubah, kita udah cerita, oh efeknya begini penjualan naik. Gitu ya. Terakhir kita kasih tahu, belinya di mana? Kasih link. Kalau nggak dikasih link, suruh beli di mana? Nah, susah dia. Formulanya itu dong. Kalau mau dapat duit gede, traffic gede, konversi oke, duit gede. Masalahnya sekarang mereka udah punya konversinya, produknya udah bagus, titik. Semua orang bisa jual barang itu, berarti kan bagus. Ya. Masalahnya adalah, ada nggak orang yang masuk ke bisnis tersebut? Trafficnya dari mana dia?